Oh ya guys, jangan biarkan kejahatan itu merajalela. Bila mana kalian kena musibah, anak kalian diperkosa sama tetangga kalian, atau sama saudara kalian, atau sama orang lain yang tidak dikenal, kalian jangan takut. Kalian harus langsung lapor ke kepala desa, terus langsung ke kantor polisi. Jangan biarkan mereka itu merajalela. Kalian jangan takut karena laporan itu gratis, tidak bayar. Kalau kalian takut melaporkan kejahatan pemerkosaan, nanti mereka akan merajalela dan nanti akan sewenang-wenang. Jangan kalian itu diam. Kalau ada tetangga kalian yang diperkosa sama orang lain atau sama tetangga kalian, kalian harus bersatu. Jangan biarkan kalian itu cuek, karena nanti bisa jadi anak kalian juga kena korbannya. Jadi intinya kita itu harus tegas dan kita itu harus bersatu memberantas pemerkosaan anak kecil. Jangan kalian dimaafkan kalau pemerkosaan anak kecil, walaupun dia itu saudara kalian atau tetangga kalian. Kalian harus melaporkan ke kantor polisi karena laporan itu gratis. Ingat guys, jangan sampai kalian itu dihina atau diinjak-injak sama orang lain. Harga diri kita itu tinggi guys. Jangan sampai kita itu diam saja kalau keluarganya diperkosa sama orang. Kita harus lapor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Zuleka Channel yang mau berbagi tips tentang masalah pemerkosaan guys. Karena guys, ini bahaya banget guys. Banyak sekali kejadiannya anak-anak itu masih kecil diperkosa guys. Kalian harus waspada, jangan sampai kalian itu percaya dengan orang lain, walaupun dengan tetangga kalian sendiri, dengan saudara kalian sendiri, apalagi dengan orang yang tidak kenal. Mengapa kayak gitu guys? Karena guys, kita itu harus waspada. Jangan sampai kalian itu percaya dengan orang sekitar kalian. Karena kejahatan itu biasanya ya guys dari orang dekat juga guys. Biasanya mereka itu sudah memantau gerak-gerik kalian. Makanya kalian harus waspada yang punya anak kecil. Jangan sampai kalian dibiarkan sendirian, apalagi main terlalu jauh. Kalau kalian punya anak kecil ya guys, kalian harus didampingi kalau main. Karena banyak sekali kejadiannya anak kecil yang jadi korban pemerkosaan. Mengapa? Karena dia takut dengan ancaman. Makanya kalau anak kalian main, kalian harus dipantau dan kalian harus ngasih tahu sama anak kalian bahwa orang yang tidak kenal itu kalian jangan langsung akrab. Dan jangan mau kalau ada orang yang memegang badan kalian dan dikasih jajan sama yang baru kenal atau dikasih jajan sama tetangga, kalian harus tegas, jangan mau karena takutnya ada apa-apa. Terus kalian harus ngasih tahu sama anak kalian bahwa yang sensitif itu tidak boleh dipegang-pegang sama orang lain atau sama yang dikenal juga. Kalau mau megang kemaluan atau megang badan kalian, terus apalagi bajunya dibuka, itu kalian harus ngasih tahu sama anak kalian jangan mau, karena nanti kamu bisa diperkosa sama orang lain. Tidak boleh ada yang megang, termasuk kemaluan kamu itu jangan mau dipegang-pegang sama siapa aja gitu guys.
Jadi sudah dikasih tahu dasarnya biar tidak kejadian yang fatal. Karena guys, di bulan sekarang ya guys, sudah 2 orang yang mengadu sama suami aku, katanya ada pemerkosaan dan orangnya sudah dipenjara ya guys yang memperkosanya. Dan sekarang ada pengaduan lagi ya guys, katanya anak kecil diperkosa lagi sama tetangganya lagi guys. Jadi ini orang nggak sadar ya guys, padahal tetangganya baru masuk penjara. Kok bisa tetangganya itu memperkosa lagi? Jadi kalian harus waspada ya guys. Kejahatan itu bukan dari orang jauh, bisa juga dari orang dekat, dan bisa juga dari tetangga kalian. Jadi kalian harus waspada, jangan sampai kalian itu percaya 100% dengan tetangga kalian. Jangan kalian anggap mereka itu tetangga atau saudara, terus kalian menitipkan anak kalian. Itu jangan sampai guys. Karena guys, kalian harus waspada, anak kecil itu biasanya diiming-imingi jajan, dia biasanya mau, dan dia ditakut-takutin juga guys, diancam nanti mau dibunuh, biasanya juga dia nanti ketakutan, terus nanti terjadi pemerkosaan. Makanya kalian harus ngasih tahu sama anak kalian bahwa kalau ada orang yang mengancam kalian, kalian harus bilang sama orang tua kalian, karena orang tua kalian itu akan melindungi kalian sampai kapanpun. Jangan sampai kalian takut, karena kalau kalian diam nanti kalian akan terus diperalat atau nanti dimanfaatin gitu guys. Jadi kalian harus ngasih tahu sama anak kalian, jangan mau kalau ada orang yang mengancam atau mengiming-imingi jajan untuk memegang badan kalian atau membuka baju kalian, karena nanti kalian akan diperkosa gitu guys. Biar anak kalian itu paham, biar anak kalian itu mengerti bahwa kemaluan itu tidak boleh dipegang-pegang sama orang lain. Jangan sampai kalian itu mau dilecehkan sama orang lain, karena itu sudah tidak wajar, itu namanya pelecehan. Kalian harus lari dan menjerit, jangan sampai kalian itu diam saja gitu guys. Kalian harus ngasih tahu dasar sama anak-anak, biar anak-anak itu mengerti bahwa kemaluan itu tidak boleh dipegang sama orang lain, apalagi sama orang yang tidak kenal itu. Kalian harus cepat-cepat pergi atau lari kalau ada orang yang tidak kenal terus ngasih duit atau ngasih jajan. Kalian harus ngomong jangan mau. Dan kalau ada orang yang pura-pura nanya alamat, kalian bilang aja tidak tahu, supaya aman dari orang jahat. Dan kalau kalian supaya mengerti, kalau sudah terjadi keluarga kalian itu ada yang memperkosa, kalian jangan malu untuk melaporkan ya guys. Langsung aja kalian laporan sama kepala desa. Setelah ngasih tahu kepala desa, kalian harus langsung ke kantor polisi. Kalian jangan takut. Laporan itu tidak mengeluarkan duit. Kalian harus bisa. Kalian harus kuat. Kalian itu jangan takut kalau terjadi ada pemerkosaan di keluarga kalian. Kalian cepat-cepat untuk melapor ke kantor polisi. Insya Allah polisi itu langsung menangani. Karena guys, kalau pemerkosaan itu guys, biasanya
polisi juga cepat menanganinya karena ini sudah diatur sama pemerintah ya guys. Kalau masalah pemerkosaan itu tidak boleh ampun, harus dilaporkan yang tegas. Kita tidak boleh lemah dan kita tidak boleh kasihan, walaupun dia itu tetangga kalian sendiri. Kalau ada pemerkosaan anak kecil, kalian harus tegas, jangan kasihan. Kalian harus laporkan biar mereka itu kapok. Karena guys, kalau dibiarkan nanti mereka itu akan terus menerus dan nanti setiap anak kecil bisa diperkosa semua guys. Kalian harus waspada. Dan tetangga juga kalian harus peduli. Kalau ada tetangga kalian yang diperkosa sama orang, kalian harus bersatu untuk melaporkan orang itu di kantor polisi. Jangan sampai kalian itu cuek. Karena guys, kalian juga punya anak. Takutnya nanti anak kalian juga jadi korban kalau penjahatnya itu belum ditangkap. Dan nanti kalau penjahat itu dibiarkan, dia keenakan sewenang-wenang merusak masa depan anak-anak kalian. Jadi waspada, kalian jangan kasihan dengan orang yang jahat, suka memperkosa anak kecil. Kalian harus langsung laporkan ke kantor polisi. Ingat, kalian jangan takut. Karena laporan itu gratis, tidak bayar. Kalau kalian mengadu ke kantor polisi, dijamin nanti juga diurus. Biar mereka itu menanggung resikonya karena dia itu jahat sama orang. Gitu guys. Waspada guys, jangan percaya dengan orang lain, apalagi sama orang yang baru kenal. Jangan titipkan anak kalian sama orang lain. Lebih baik kalian itu kalau bepergian anaknya dibawa. Jangan sampai dititipkan sama orang lain. Dan kalau terpaksa dititipkan sama orang lain, kalian harus lihat-lihat dulu. Jangan sampai kalian itu ceroboh dan nanti menyesal. Titiplah sama saudara kandung kalian sendiri. Dan kalian nanti kalau sudah pulang, kalian harus ngomong sama anak kalian apa yang terjadi pas ibu meninggalkan kalian gitu guys. Kalian harus waspada, jangan percaya 100% ya guys, walaupun dengan saudara kandung kalian. Karena guys, sama bapak kandungnya aja kadang-kadang itu kalau setan sudah merasuk bisa diperkosa walaupun anak sendiri. Bener nggak guys? Jadi makanya kalian harus waspada, kalian harus dekat sama anak kalian. Dan kalian kalau mau berpergian dan kalau anak juga main, kalian harus ditanya setelah pulang, gimana tadi mainnya, apa yang terjadi. Dan kalian harus selalu dekat sama anak kalian, jangan cuek. Rangkul anak kalian biar anak kalian itu nanti dekat sama kalian dan dia tidak akan malu untuk menceritakan sesuatu kalau di luar ada yang terjadi. Karena guys, biasanya di luar sana itu kejam guys. Kita itu tidak tahu karena tidak bersama anak itu setiap menit, setiap detik. Bener gak guys? Karena anak-anak itu ada di sekolahan, ada main. Jadi kita itu harus bisa mengontrol anak kita. Kalau anak kita main, jangan sampai kita itu cuek dan tidak memantau anak kita, biar anak kita itu selamat dari kejahatan. Terima kasih.